Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurniawan Prasetyo. Saya merupakan mahasiswa dari program Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 352411246. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai kebangsaan, khususnya nilai kewarganegaraan ini bisa diimplementasikan di dunia industri, dan bagaimana mahasiswa sebagai generasi penerus turut berperan aktif. Nah, mungkin secara garis besar saya akan membahas tentang tiga hal, yakni yang pertama adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri, mengenai Pancasila sebagai landasan moral dan sila-sila yang relevan dalam dunia industri. Kemudian saya juga akan membahas tentang demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri, tentang pasal terkait dan tentunya kewarganegaraan melalui bidang industri nasional. Kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang tantangan globalisasi identitas nasional dan industri lokal. Nah, ini berisi tentang tantangan terbesar di industri nasional dan bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam menghadapinya. Nah, langsung saja menuju tujuan dan pembahasan. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk menuntut ilmu, tetapi juga memainkan peran kita dalam membangun bangsa. Nah, dalam dunia industri yang terus berkembang dan maju ini, nilai-nilai kewarganegaraan seperti Pancasila dan demokrasi ekonomi harus menjadi pedoman moral yang penting untuk kita pahami. Hal ini penting agar kemajuan industri tetap selaras dengan keadilan sosial, kepedulian lingkungan, dan identitas nasional. Untuk itu, mari kita bahas bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan secara nyata dalam sektor industri Indonesia. Langsung saja, yang pertama adalah tentang penerapan Pancasila dalam dunia industri. Nah, saya akan membahas tentang kedudukan Pancasila ini sebagai dasar moral dalam kegiatan industri dan penerapannya. Nah, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tapi juga pedoman moral dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam sektor industri. Nah, sila yang terkait adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila ini dalam industri adalah bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya secara manusiawi dan adil. Contohnya adalah yang pertama, memberikan upah pada karyawan sesuai dengan UMR atau bahkan lebih kalau ada lembur. Kemudian juga menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman. Kemudian juga tidak melakukan diskriminasi terhadap latar belakang ras, agama, jenis kelamin, dan kondisi fisik lainnya. Contoh perusahaan yang menerapkan ini adalah perusahaan manufaktur yang memberikan fasilitas kesehatan dan pelatihan kerja bagi seluruh karyawannya tanpa pilih kasih. Kemudian sila yang terkait juga adalah sila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks industri, ini diterapkan melalui pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari karyawan atau serikat buruh. Ada juga tentang adanya ruang dialog antar manajemen dan pekerja. Kemudian yang ketiga adalah penerapan sistem evaluasi terbuka sehingga suara semua pihak karyawan itu bisa didengar. Contohnya, perusahaan-perusahaan besar tidak punya forum karyawan atau yang dikenal dengan FSPMI atau Town Hall Meeting sebagai bentuk musyawarah dalam menentukan kebijakan internal. Nah, sila yang terkait selanjutnya adalah sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya distribusi hasil industri secara adil dan merata. Artinya, keuntungan perusahaan itu juga dialokasikan untuk pengembangan masyarakat sekitar. Adanya program pemberdayaan ekonomi lokal dan juga penggunaan bahan baku dari petani atau produsen dalam negeri. Contoh nyata adalah ada di perusahaan Danone Aqua, di mana perusahaan ini menjalankan program pelestarian lingkungan, pengelolaan air berkelanjutan, serta mendampingi warga sekitar dalam menjaga kualitas air dan ekonomi keluarga. Kemudian pembahasan yang kedua yakni tentang demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Nah, saya akan membahas mengenai perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang sistem ekonomi Indonesia yang berbasis demokrasi ekonomi. Artinya, ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi dikelola bersama demi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Prinsip demokrasi ekonomi ini adalah yang pertama, asas kekeluargaan dan kebersamaan dalam mengelola perusahaan.
Yang kedua adalah menghindari praktik monopoli atau kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, menekankan pada keberlanjutan, efisiensi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, dalam praktiknya ini, prinsip ini diwujudkan melalui CSR atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Apa itu CSR? CSR ini merupakan komitmen perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. CSR menunjukkan bahwa perusahaan juga punya peran sebagai warga negara yang punya kewajiban sosial. Nah, contoh penerapan CSR ini sendiri ada pada perusahaan Unilever Indonesia melalui program bank sampah, edukasi tentang gizi, dan pengelolaan limbah berbasis masyarakat. Dengan CSR, masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat juga nih dari keberadaan pabrik atau industri, bukan hanya terkena dampaknya saja. Perusahaan yang menerapkan CSR ini dengan baik akan membangun reputasinya positif, loyalitas konsumen, serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, yakni tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengaruh budaya asing, dominasi produk luar, dan hilangnya identitas nasional. Peran mahasiswa dalam menghadapi hal tersebut. Globalisasi membuka peluang besar bagi Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Namun, di lain sisi, globalisasi juga membawa tantangan serius terhadap identitas bangsa. Tantangan apa yang harus dihadapi oleh industri lokal, yakni yang pertama, masuknya produk asing yang lebih murah dan dikenal luas. Kemudian yang kedua, ada budaya konsumtif terhadap merek luar negeri. Kemudian yang ketiga, ada tekanan untuk menyesuaikan standar global yang kadang tidak cocok dengan nilai lokal. Akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak produk lokal kesulitan berkembang. Dan warisan budaya dalam industri seperti batik, tenun, kerajinan, dan makanan tradisional lainnya bisa tergerus oleh tren global. Nah, peran mahasiswanya apa saja? Nah, sebagai mahasiswa bisa menjadi agen promosi produk lokal melalui media sosial, seminar, dan komunitas lainnya. Kemudian juga mahasiswa dapat berperan aktif untuk menciptakan inovasi industri berbasis kearifan lokal. Contohnya adalah startup dengan sentuhan budaya daerah. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa dilakukan adalah mengajak masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Tidak hanya membeli produk luar negeri, tapi juga mencintai dan juga membeli produk dalam negeri sendiri. Juga peran industrinya apa? Yakni meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing global. Kemudian juga mengemas identitas nasional dalam produk agar tidak kehilangan ciri khas Indonesia. Kemudian contoh suksesnya apa? Ada di brand Eiger. Produk outdoor ini gear dengan identitas lokal sudah merambah pasar internasional atau global. Globalisasi tak hanya dihindari, tapi bisa disikapi dengan bijak agar nilai-nilai kebangsaan tetap menjadi fondasi pembangunan industri. Menuju penutup atau bagian terakhir dari presentasi ini tentang kesimpulan pembahasan. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan bukan hanya milik ruang kelas atau forum politik, tapi bisa diimplementasikan langsung dalam dunia industri. Pancasila menjadi pedoman etika, demokrasi ekonomi memastikan keadilan dan keberlanjutan. Dan di tengah globalisasi ini, identitas nasional harus tetap dijaga agar industri Indonesia tidak kehilangan arah. Sebagai mahasiswa teknik industri, saya sadar bahwa masa depan industri Indonesia sebagian ada di tangan kita. Saya ingin menjadi pribadi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dalam setiap tindakan dan keputusan. Dengan semangat itu, mari kita bersama mewujudkan industri Indonesia yang lebih kuat, adil, dan berkarakter. Terima kasih, mungkin dari saya begitu saja presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.